Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenapa ya semakin kesini ujiannya semakin berat? Ketika saya mulai istiqomah, ujian datang seakan tiada henti dari berbagai arah. Nah, ibu-ibu yang kuliah ya, Anda kuliah jurusan apapun, ujiannya ekonomi. Anda kuliahnya jurusan apa aja, ujiannya apa? Ekonomi. Maka dari awal sekalian aja ngambil jurusan ekonomi. Nah itu bercanda. Begini, bagaimana menjalani hidup yang semakin hari semakin berat? Bu, semua orang di dunia ini tidak ada yang ringan. Tidak ada yang ringan. Cuma kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah sawang sinawang. Apa sawang sinawang itu? Yang sini ngelihat sana enak ya, yang sana ngelihat sini enak ya. Semua orang begitu. Tapi tidak ada orang di dunia ini yang dalam keadaan baik-baik saja. Itu tidak ada. Ada guru saya dari Sudan, namanya Ustadz Jazuli Rihal Amin. Beliau sudah meninggal, semoga Allah Ta'ala merahmati. Beliau bilang begini, ad-dunya lan tu'tika kulla syai'. Dunia ini tidak mungkin memberikan kepada Anda 100%, tidak mungkin. Anda sehat, rumah tangga baik, anak-anak Masya Allah, mungkin Anda miskin. Ada diambil satu nikmat berupa apa? Kekayaan. Anda Allah bikin miskin. Ada yang lain, kaya raya, sehat walafiat, anaknya baik, mungkin rumah tangganya yang bermasalah. Ada yang lain, rumah tangganya baik, kaya raya, sehat walafiat, mungkin tidak punya anak keturunan. Ya situlah dunia ini. Kenapa di dunia tidak memberikan kepada Anda 100%? Supaya Anda ngerti tujuan akhir Anda adalah surga. Kalau di dunia Anda dapat 100%, Anda tidak pengen pergi dari dunia ini. Maka di dunia ini oleh Allah diberi ujian, diberi masalah, supaya Anda rindu akhirat. Supaya Anda rindu surga. Supaya Anda merasa dunia ini bukan tempat tinggal saya. Tapi nanti Allah akan memberikan kepada saya yang sempurna ketika saya sudah pindah ke surga. Maka sudahlah Bu, tidak usah sok yang paling menderita di dunia ini. Semua orang di dunia sama. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat. Kuncinya satu, wabasyiris sabirin. Kuncinya satu, sabar. Sabar itu apa? Sabar itu kalau bahasa kerennya ngempet. Ngerti ngempet? Ngempet itu apa ya? Anda sholat, terus Anda pengen kentut. Atau Anda pengen pipis, tapi di tengah jalan gak ada toilet. Apa yang Anda lakukan? Itu ngempet. Nah, sabar itu namanya ngempet. Ngempet apa? Nahan diri agar tidak mengucapkan yang Allah murkai. Dan menahan diri agar tidak melakukan sesuatu yang bakal dimurkai oleh Allah. Nah, ketika apa? Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, itulah namanya apa? Sabar. Nah, maka semua ujian, kalau Anda bisa sabar, itu maka jadi baik. Jadi baik. Apapun ujiannya, tahan lisan, tahan perbuatan. Jangan sampai dengan ujian itu mendatangkan kemurkaan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apa hukumnya suami mendiamkan istri saat bertengkar hingga lewat dari 2 hari? Wah, ini suami gentleman ini. Mendingan didiemin daripada dipukulin. Anda milih mana? Didiemin apa dipukulin? Dipukulin? Wah, Anda keren sekali ya. Mana nomor HP suaminya? Jadi begini jamaah. Kalau ngomong hukum, cuma 2, halal, haram, boleh dan tidak boleh. Dan perkara rumah tangga itu kita sedang tidak berbicara hitam putih. Rumah tangga itu kita berbicara kedewasaan. Kita berbicara sikap. Kita berbicara solusi. Anda kalau tanya apa hukumnya suami mendiamkan istri, Anda tahu jawabannya haram. Haram hukumnya. Tapi pertanyaannya itu bagaimana mensikapi suami yang seperti itu. Nah begini Bu, saya sebutkan satu hadis. Yang hadis ini kesannya perempuan
jadi korban, tapi pahalanya surga. Rasulullah bersabda begini, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian istri kalian yang akan menjadi penghuni surga? Nomor 1, al-wadud. Wadud itu istri yang sangat-sangat cinta kepada suaminya. Seakan-akan tidak ada orang lain selain dia. Itu nomor 1. Jadi matanya itu tidak pernah kepingin dengan orang lain. Cukup dengan suami. Nomor 2, al-walud. Walud itu kandungannya subur. Terlepas dari makna ini, orang yang memang oleh Allah diuji dengan mandul. Ini tidak masuk maknanya. Tapi subur di sini, dia memang sengaja tidak mau hamil. Karena alasan karir, alasan kecantikan, alasan macam-macam. Maka itu yang dilarang. Nomor 2, subur. Nomor 3, ini yang berat. Apa yang ketiga? Tapi bayarannya surga. Al-a'udu ala zaujiha. Al-a'ud. A'ud itu apa? Kalau bahasa Jawanya, ngetek. Ngerti ngetek? Tolong, bukan ngetek. Ini ngetek ini. Ngetek itu apa? Ngikut, nempel terus. Suami marah, dia bilang, jangan marah. Suami lagi malas, suami pokok nempel terus. Itu nama bahasa Jawanya apa? Ngetek, al-a'ud. Sama Rasul dikasih penafsiran. Apa tafsirnya a'ud? Idza ma ghadibatha alaih ja'athu wa tadha'u yadaha fi yadihi wa taqulu la adzuqu ghamdan hatta tarda. Begini. Yang ketiga, istri yang senantiasa kembali kepada suaminya, itu istri yang kata Nabi Muhammad, kalau suaminya membuat dia marah, berarti yang salah siapa? Suami. Suami bikin istrinya apa? Marah. Dia duluan yang datang kepada suaminya, terus tangannya ditaruh di atas tangannya suami. Dia bilang apa? Mas, saya tidak akan tidur sampai engkau ridho kepada saya. Saya tidak akan tidur sampai engkau memaafkan saya. Padahal yang salah siapa? Suami. Tapi yang minta maaf duluan siapa? Istri. Nah, maka ketika istri itu ngomong, bagaimana Ustadz suami mendiamkan saya? Loh, Anda jangan ikut-ikutan diam. Anda pakai pakaian yang... Suami mana sih, Bu? Ketika dia diem sama istrinya, saya nggak suka sama kamu. Saya nggak akan berbicara sama kamu. Tiba-tiba istrinya keluar, teneng, teng. Jalannya kayak kucing lagi jalan. Cat walk. Kayak Pragawati jalan. Ting, ting. Minyak wanginya itu 500 ml dipakai semua. Jas, pakai semua. Kemudian rambutnya jas, diurai. Jalan, teng. Duduk sebelah suami. Suami giniin, insya Allah itu lisannya diem tapi badannya yang bergerak. Nah maka di sini jangan ngomong suaminya, tapi Anda harus lebih aktif untuk apa? Meminta maaf, melayani, dan memberi perhatian. Karena dia mendiamkan itu urusan dia. Dengan siapa? Allah. Tapi Anda harus aktif agar dia kembali berbicara. Dan itulah ciri istri yang akan dijamin masuk surga. Amin ya rabbal alamin.